Pemirsa, lalu bagaimana perkembangan terkini evakuasi serta pencarian korban longsor Pekalongan? Kami telah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Semarang, Budiono. Selamat sore, Pak Budiono. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Budiono, saat ini bagaimana update pencarian korban? Sudah berapa banyak korban yang ditemukan? Baik, terima kasih untuk hari kedua operasi SAR. Hari ini kami tim SAR gabungan telah mengevakuasi 3 korban dalam keadaan meninggal dunia, sehingga jumlah korban yang ditemukan ada 20. Dan tadi siang sempat ada pelaporan dari warga 2 orang yang merasa kehilangan keluarganya. Namun tadi satu sudah ditemukan dalam keadaan hidup, dan saat ini korban dalam pencarian masih ada 7. Dan informasi barusan terupdate tadi juga ada informasi baru saja ada informasi penemuan jenazah yang saat ini tim SAR gabungan sedang menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Demikian. Baik, apakah penemuan jenazah yang baru saja dilaporkan ini termasuk dari 7 korban yang dilaporkan hilang, Pak? Ya, kemungkinan seperti itu karena nanti kan belum teridentifikasi jenis kelamin dan nama juga belum. Nanti setelah diidentifikasi oleh tim DVI baru ketahuan. Namun kami tetap melakukan evakuasi, ya dimungkinkan mungkin yang 7 orang tadi, sehingga mudah-mudahan semakin berkurang untuk korban yang ditemukan. Baik, kemudian situasi pasca longsor seperti apa? Apakah ada akses jalan yang lumpuh? Bagaimana kondisinya? Ya, untuk saat ini, hari ini tadi, akses menuju lokasi kejadian telah dilokalisir setelah telah dibuka aksesnya, sehingga tim rescue ataupun kendaraan sudah bisa melalui jalur tersebut menuju ke lokasi kejadian. Dan untuk pelaksanaan operasi SAR di lapangan, tadi kami masih melakukan secara manual dan menggunakan Alkon untuk memisahkan atau memindahkan lumpur yang berada di lokasi kejadian. Dan untuk hari besok rencananya kami akan melakukan ataupun menambah alat berat seperti ekskavator untuk memindahkan material yang ada di lokasi kejadian. Baik, terima kasih banyak Pak Budiono. Semoga proses evakuasi oleh tim SAR berjalan lancar dan seluruh korban bisa segera ditemukan. Terima kasih banyak Pak Budiono, Kepala Kantor SAR Semarang telah bergabung di Aini Sore. Sehat selalu. Pemirsa, sebelumnya bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat bencana ini 19 warga meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya hilang. Dari Allah Gusti, banjir ke omahe ke kelop, banjir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Banjir bandang terjadi pada Senin sore, disusul bencana tanah longsor usai hujan deras berintensitas tinggi melanda kawasan tersebut. Warga panik saat air banjir bandang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Lokasi bencana paling parah berada di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Akses menuju lokasi juga sangat sulit ditembus dan belum bisa dilintasi mobil dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tim SAR gabungan dibantu warga mengevakuasi sejumlah korban meninggal dunia dari aliran sungai dan timbunan tanah longsor. Saat ini tim SAR gabungan dengan dibantu warga masih mencari korban lainnya yang diduga masih berada di aliran sungai dan timbunan tanah longsor. Sementara menurut BPBD Pekalongan, korban tewas akibat bencana ini mencapai 19 orang. Selain itu terdapat korban luka sebanyak 11 orang dan korban hilang 9 orang. Oke, untuk teman-teman dari Basarnas dan SAR gabungan ini sedang melaksanakan penyisiran di area yang terduga titik poinnya, poin dari kejadian tersebut, yaitu di Cafe Alo sama di rumah di sekitar
sekitar rumah Pak Sekdes. Nah, kendalanya apa, Pak? Kendalanya adalah luas area sama kondisi cuaca. Korban luka masih dirawat intensif di Puskesmas Petung Kriono. Untuk korban luka berat akan dirujuk ke RSUD Kajet, sedangkan korban meninggal dunia sebagian sudah diambil pihak keluarga. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Hari kedua pencarian korban longsor di Petung Kriono, Pekalongan berhasil mengevakuasi 3 korban meninggal dunia. Penemuan jenazah diwarnai tangis histeris para anggota keluarga. Isak tangis mewarnai penemuan jenazah korban longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka menangis dan teriak histeris usai memastikan identitas jenazah korban adalah keluarganya yang sempat hilang. Total ada 2 korban yang ditemukan oleh petugas, sementara salah satunya adalah balita berusia 4 tahun. Jenazah balita bernama Abiyah ditemukan terseret longsor sejauh 25 meter. Seluruh jenazah korban yang ditemukan dibawa ke posko bencana Puskesmas Petung Kriono untuk diidentifikasi. Kemudian yang masih dicari 8 orang. Keduanya ditemukan terpisah? Terpisah. Ini yang terakhir Katanya itu terbawa arus sungai. ya mungkin terbawa arus ya. Kebetulan yang tim yang menyusuri aliran sungai itu yang menemukan. Berarti ditemukan jauh dari titik longsor ini? Ya sudah dibawa. Lanjut. Korban dari mana? Kedua korban yang satu itu dari desa Songodadi ya. Kemudian yang Aisyah itu dari Daru. Saat ini pencarian korban hilang masih terus dilakukan di lokasi longsor. Data sementara korban meninggal saat ini 20 orang dan 8 orang lainnya masih hilang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan masih terus mencari korban yang tertimbun longsor di Kabupaten Pekalongan. Di antaranya adalah jasad 2 korban yang diduga tertimbun reruntuhan rumah mereka karena diterjang longsor. Pencarian terhadap korban longsor yang menerjang Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan terus dilakukan tim SAR gabungan. Petugas sampai kerahkan anjing pelacak untuk mencari para korban. Tim SAR diantaranya mencari jasad 2 korban yang salah satunya masih balita. Kedua korban merupakan anak dari Inawati yang meninggal setelah rumahnya tertimbun longsor. 5, 6. Terus yang selamat? 3. Yang 3? 2 ditemukan? Di bawah jembatan. Meninggal? Yang 1 meninggal. Yang 1? Artinya yang ibunya itu teman di sekolah. Terus ini yang belum ketemu? Bayi. Atas nama? Kita adalah tim SAR gabungan. Ya, pagi ini kita membagi dalam 4 tim yang di lokasi. Yang pertama adalah akses menuju ke lokasi yang akan kita bersihkan. Di sana ada kurang lebih ada 3 titik longsoran kecil menutupi jalan. Itu akan kita bersihkan tim pertama. Tim kedua dan tim ketiga fokus di daerah lokasi pencarian, yaitu di rumah Pak Carik dan di Cafe Alu. Bencana longsor dan banjir bandang yang menerjang Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah memakan korban jiwa. Korban meninggal mencapai 18 orang dan korban luka 13 orang. Tim SAR juga mencari beberapa korban hilang. Lokasi paling parah terjadi di Desa Kasimpar, di mana akses menuju lokasi hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Warga juga khawatir akan adanya longsor susulan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan.